Mereka juga mendengar dari sisi belakang suara kerenda mayat tersebut, jenazah tersebut itu sedang bergerak-gerak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat aku upload video yang baru. Kisah horor kali ini menceritakan tentang supir ambulan. Bagaimana pengalaman horor dari seorang supir ambulan saat menjalankan tugasnya di tengah malam? Penasaran kan guys? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berasal dari kisah seorang teman yang profesinya adalah seorang supir ambulan. Kita sebut saja nama teman ini adalah Bang Aziz. Nah, Bang Aziz ini berasal dari suatu kota yang biasa disebut dengan Kota Pahlawan. Kalian pasti sudah tahu ya kota ini di mana. Nah, jadi tugas Bang Aziz ini kan supir ambulan. Jadi dialah yang membawa ambulan, mau itu orang sakit ataupun jenazah yang akan dibawa ke rumah yang berduka gitu ya kan. Nah, Bang Aziz ini sudah bekerja di rumah sakit tersebut selama 3 tahun. Di sini kita tidak usah menjelaskan di mana rumah sakitnya ya guys. Kita cerita, kita fokusnya ke Bang Aziznya ini aja dengan ceritanya. Selama Bang Aziz ini menjadi seorang supir pengantar jenazah atau supir ambulan, dia ini tidak pernah mengalami hal-hal yang horor, atau dia juga tidak pernah melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tetapi pada suatu hari, akhirnya Bang Aziz ini mengalami hal janggal yang pertama kali selama dia menjadi seorang sopir ambulan. Jadi pada suatu hari, di pukul 23.30, tiba-tiba Bang Aziz ini mendapatkan tugas mengantarkan seorang jenazah di daerah kota, kita sebut sajalah kota ini kota M. Nah, jadi ini kan perjalanan panjang dari Kota Pahlawan menuju Kota M. Perjalanannya itu sekitar 4-5 jam. Kali ini Bang Aziz tidak melakukan tugasnya sendiri. Dia ditemenin oleh temennya yang bernama Bang Fuad, dan dia ini adalah salah satu seorang petugas ambulans juga, petugas rumah sakit juga. Nah, mereka ini diberikan tugas untuk mengantarkan jenazah ini di pukul 23.30 dalam kondisi yang memang di luar dari jam kerja, tapi mau tidak mau karena hanya mereka lah supir ambulan tersebut, jadi mereka harus mengantarkan jenazah tersebut dengan bergumam, saling dongkol gitu ya kan, sambil saling menyalahin peraturan rumah sakit. Kenapa nggak besok aja ngantarnya? Tetapi mereka ini tetap menjalankan tugasnya. Nah, setelah membereskan urusan jenazah sebelum berangkat, nah berangkatlah mereka. Kondisinya pada malam itu hujan rintik-rintik tetapi tidak lebat. Awalnya perjalanan mereka ini berjalan sangat lancar. Jalan sampai 1,5 jam perjalanan, mereka mulai mengalami gangguan. Nah, jadi posisinya dalam perjalanan itu Bang Fuad ini sedang tertidur. Nah, Bang Aziz ini yang membawa mobil, dia juga sudah sedang ngantuk gitu. Cuman untuk mengusir rasa kantuknya, dia bukalah pintu jendela mobil dan dia ini sambil merokok. Kondisi langitnya ini masih hujan ya. Masih hujan, masih rintik-rintik, dan keadaan jalannya itu sangat sepi. Paling 1, 2, atau 3 mobil saja yang lewat. Nah, jalan. Pas di pukul 1 sampai 1.30 malam, tiba-tiba Bang Aziz ini mendengar ada suara laki-laki yang suaranya itu serak-serak, suara serak laki-laki gitu ya kan, meminta tolong. Mendengar hal itu, Bang Aziz ini langsung terdiam, dia langsung buang puntung rokoknya dan dia langsung menaikkan kaca mobil ambulan tersebut.
karena dia mungkin berpikir itu bisa saja manusia yang ingin berniat jahat. Makanya dia langsung menutup kaca mobilnya. Dia tetap jalan aja terus dengan kecepatan yang agak kencang. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara benda jatuh yang benar-benar kayak benda berat jatuh tepat di atas mobil ambulannya tersebut. Benda keras yang jatuh di atas ambulan tersebut sontak membangunkan Bang Fuad yang kondisinya saat itu sedang tertidur. Dia bangun, dia langsung melihat ke Bang Aziz. Bang Aziz hanya bisa melihat ke arah Bang Fuad dan tidak berani berkata apapun. Kondisinya Bang Aziz hanya bisa terdiam sambil membawa mobil. Semenjak dia mendengar ada suara yang jatuh ke atas mobil ambulannya tersebut, mobilnya itu terasa berat sekali. Kok lambat kali gitu jalannya, padahal dia udah menekan pedal gas itu udah kayak sangat maksimal, tapi kayak ambulansnya itu terasa sangat berat sampai sangat lambat gitu jalannya, padahal dia udah pijat pedal yang sangat kuat, udah sangat kencang gitu sampai kakinya itu udah lelah, tapi kondisi mobilnya itu tetap aja jalannya lambat gitu. Dia langsung bilang ke Bang Fuad, mobil ini kenapa ya? Kok aku bawa rasanya itu lambat sekali, padahal aku udah injak gas ini sampai habis. Mendengar hal itu, Bang Fuad langsung marah. Dia langsung bilang, jangan bercanda kau Aziz gitu. Karena Bang Fuad ini ngerasa kalau Bang Aziz ini bercanda gitu. Tetapi belum sempat reda marahnya Bang Fuad, tiba-tiba dentuman kuat yang sangat kuat sekali kembali menghantam mobil mereka dari bagian atas. Dan ini sudah kedua kalinya mobil mereka diserang dengan suara dentuman yang sangat keras. Tidak hanya itu, selain suara dentuman, mereka juga mendengar suara kerenda mayat tersebut, jenazah tersebut itu sedang bergerak-gerak. Kondisi yang udah tidak benar gitu. Bang Aziz ini langsung memberhentikan mobilnya dan langsung mematikan mesin mobil. Di situ mereka mencoba untuk melihat sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di belakang. Saat mereka melihat ke arah belakang, Bang Aziz dan Bang Fuad ini melihat ada satu sosok laki-laki yang sedang berdiri di ujung ambulans, dan posisinya sosok laki-laki ini membelakangi ambulans tersebut. Dan mereka ini mencium bau yang sangat amis dari bagian belakang ambulans tersebut. Nah, mereka juga melihat ada banyak ceceran darah yang ada di ujung ambulans tersebut. Menyadari hal ini memang sudah tidak beres gitu ya kan, mereka langsung melantunkan azan agar gangguan-gangguan tersebut berhenti. Nah, setelah itu Bang Fuad juga langsung menghidupkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam mobil tersebut. Setelah nggak lama mereka azan dan menghidupin lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak lama gangguannya kan reda, udah nggak ada lagi gangguan. Dan di situ Bang Fuad dan Bang Aziz langsung bergerak lagi, langsung menuju rumah duka. Gak lama sampailah mereka ke rumah duka dari jenazah tersebut. Sampailah mereka juga memutuskan untuk beristirahat, numpang istirahat di rumah tersebut untuk melepas penat mereka, dan karena mereka ini masih syok atas kejadian yang baru mereka alami yang tadi. Nah, ternyata cerita punya cerita. Saat mereka istirahat gitu ya kan, mereka kan sengaja juga memang tidak langsung pulang karena kondisinya kan masih belum terang gitu, dan mereka ini baru mengalami hal yang menyeramkan, jadi mereka kan nggak berani pulang. Nah, saat mereka istirahat di situ, dengar cerita dari pihak tetangga atau saudara-saudaranya dari yang berduka ini, dan ternyata jenazah yang mereka bawa ini dulunya adalah pecandu narkoba. Ini adalah seseorang laki-laki jenazahnya ini, dan dia ini adalah dulu pecandu narkoba dan meninggalnya itu akibat kecelakaan. Jadi badannya ini mungkin ya memang sudah tidak utuh, hancur karena kecelakaan. Makanya mereka itu tadi mencium bau amis, dan mereka juga melihat di ujung ambulans kan tadi melihat ada sosok laki-laki. Dan
mungkin yang mengganggu mereka tadi itu adalah arwahnya si jenazah ini, tapi ya tidak ada yang tahu, Allahu a'lam ya kan. Setelah selesai beristirahat, kembalilah mereka ke kota asal mereka. Kondisi Bang Aziz dan Bang Fuad setelah pulang dari mengantarkan jenazah tersebut itu tidak baik. Mereka kayak sangat terkejut sampai-sampai mereka harus cuti untuk istirahat. Mereka juga sempat menemui ustadz gitu ya kan, untuk meminta doa-doa agar semangat mereka itu kembali lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang mereka ini sudah beraktivitas lagi dengan normal dan tidak mengalami hal-hal yang menyeramkan lagi. Nanti kalau seandainya mengalami hal-hal yang horor lagi, boleh cerita lagi ke kita. Saat Bang Aziz mengalami cerita horor ini, dia ini masih lajang, dan sekarang dia ini sudah memiliki anak 2. Selamat ya Bang Aziz. Nanti kalau ada cerita-cerita horor lagi, boleh diceritain ke kita lagi, biar kita ceritain ke teman-teman semua lagi. Oke guys, itu dia tadi cerita dari Bang Aziz, pengalamannya saat bekerja menjadi seorang supir ambulan. Untuk kalian yang punya cerita yang sama atau ada yang mau menambahkan, boleh komen di bawah ini. Atau kalian kalau mau sharing cerita, boleh email ke email yang akan kita taruh di deskripsi ini ya guys. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. See you the next video.